Hai teman-teman, kenalin aku Hani. Kali ini aku akan membahas mengenai salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu tradisi haul di Desa Bungah, Gresik, Jawa Timur. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tradisi haul itu sendiri, aku mau jelasin dulu nih mengenai apa sih itu budaya. Jadi, menurut Edward B. Taylor, budaya itu adalah kompleksitas menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan berbagai kapabilitas lainnya, serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang manusia sebagai bagian dari suatu masyarakat. Nah teman-teman, wujud dari kebudayaan menurut Honigman pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul The World of Man, dia menjelaskan mengenai 3 gejala dari suatu kebudayaan. Yang pertama ada cultural system, kedua ada social system, dan yang ketiga ada artefak. Nah, aku akan jelasin sedikit nih mengenai pengertian dari ketiga wujud kebudayaan tersebut. Yang pertama adalah cultural system, yaitu kebudayaan itu adalah suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dari sebuah kebudayaan, tapi bersifatnya itu abstrak, sehingga tidak dapat dibaca atau didokumentasikan. Nah, biasanya ini terdapat dalam bentuk karangan atau sebuah tulisan. Nah, yang kedua ada social system, yaitu pola tindakan manusia. Misalnya adalah berinteraksi antar sesama manusia, saling berhubungan, bergaul, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini biasanya ditemukan di sekitar kita dan sifatnya itu konkret, sehingga bisa didokumentasikan atau diobservasi. Lalu yang ketiga ada artifacts. Artefak ini artinya adalah kebudayaan fisik, yaitu suatu hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya cipta dari kecerdasan manusia. Nah, sifatnya ini paling konkret dari dua wujud kebudayaan sebelumnya dan dapat didokumentasikan serta diobservasi. Nah, dia ini biasanya berupa benda peninggalan sejarah dari suatu budaya itu sendiri. Nah, oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai budaya itu sendiri. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang tradisi haul di Desa Bungah, Gresik, Jawa Timur. Nah, salah satu tradisi atau budaya yang dari dulu hingga sekarang itu masih sangat melekat di suatu desa Bungah atau Gresik tersebut adalah tradisi haul. Nah, haul itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tahun, yang dimana istilah ini istilah lain dari peringatan tahunan meninggalnya atau wafatnya seseorang. Nah, haul ini hanya dikhususkan untuk memperingati wafatnya figur tokoh atau ulama yang sangat dihormati di masyarakat desa setempat. Nah, sejarah dari haul itu sendiri, awalnya istilah haul ini diambil oleh para ulama dari sebuah hadis riwayat Baihaqi. Dalam Syarhus Syudur disebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap setahun sekali itu berziarah ke makam para syuhada perang Uhud. Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan itu juga mengikutinya. Biasanya kan acara tahlilan atau pembacaan doa yang diselenggarakan setelah proses penguburan, kemudian yang berlanjut setiap hari sampai hari ke-7, hari ke-40, sampai hari ke-100. Nah, selanjutnya itu acara tersebut diadakan setiap tahun di hari kematian seorang tersebut. Nah, yang itulah disebut dengan haul. Nah, meskipun dulunya haul ini hanya diperingati dengan sangat sederhana, tapi lama-kelamaan karena perkembangan zaman sehingga peringatan haul ini menjadi semakin meriah, tapi tujuan dan arti pentingnya itu tetap sama. Oke, selanjutnya adalah tradisi haul yang ada di Desa Bungah, Gresik, Jawa Timur. Di desa tersebut terdapat salah satu tradisi perayaan haul yang untuk keturunan ulama penyiar agama Islam yang dimakamkan di desa tersebut, yaitu yang terkenal dengan nama Mbah Soleh Sani, di mana nama beliau ini adalah aslinya Kiai Haji Muhammad Nawawi. Nah, sedikit biografi singkat tentang Mbah Soleh Sani ini. Beliau lahir di Desa Rengel, Tuban, Jawa Timur.
Ayahnya bernama Madiani atau Kiai Haji Abu Ishaq dan ibunya bernama Rosyihah binti Kiai Haji Muhammad Sholeh Awal. Nah, dengan demikian beliau adalah cucu dari Kiai Haji Muhammad Sholeh Awal. Nah, sebelum terdapat pondok pesantren kecil di desa tersebut, masyarakat di desa Bungah itu masih terbilang sangat minim ilmu pengetahuan agamanya. Nah, setelah dibangun pondok pesantren Komarudin pada tahun 1888 Hijriah atau 1775 Masehi yang didirikan oleh Kiai Haji Komarudin, sehingga ilmu pengetahuan umum dan juga agama dalam masyarakat tersebut mulai berkembang dan membawa kemajuan bagi desa itu tersendiri. Nah, Kiai Haji Muhammad Sholeh Tsani atau Mbah Sholeh Tsani ini adalah seorang ulama yang sangat produktif. Beliau tidak hanya pandai membaca kitab karangan orang lain, tapi ia juga menyusun dan menulis kitab-kitab terutama yang membahas tentang fikih. Nah, di antaranya itu adalah pertama ada Kitabus Syurut yang berisi penjelasan tentang syarat-syarat dan rukun ibadah mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan masalah yang berkaitan dengan muamalah. Lalu kitab yang kedua ada Nadom Qasidah Lisibiyah, di mana kitab ini berisi ajaran tauhid untuk anak-anak dan para mubtain atau pemula yang baru mempelajari masalah tauhid, yang dikemas dengan bentuk nadom atau syair untuk mudah dalam menghafalnya. Lalu yang ketiga ada Taslilul Awam fi Mas'alatis Syiyam, yang dimana kitab ini berisi penjelasan khusus tentang petunjuk praktis tentang pelaksanaan puasa. Nah, lalu Mbah Sholeh Tsani ini meninggal pada hari Kamis 24 Jumadi Ula 1320 Hijriah atau pada tanggal 28 Agustus 1902 setelah memimpin pondok pesantren Komarudin selama kurang lebih 40 tahun. Nah, sejarahnya beliau ini dikenal oleh masyarakat setempat karena kegigihannya dalam membangun dan menyiarkan agama di salah satu desa pada saat itu, yang dimana pengetahuan agamanya itu tertinggal. Hingga setelah beliau mengembangkan pondok pesantren Komarudin, maka berkembang pula pengetahuan masyarakat mengenai ilmu umum dan ilmu agama. Nah, sampai saat ini ikatan batin antara kiai dengan ribuan santrinya itu masih sangat kuat hingga masih ada komunikasi dan jalinan silaturahmi. Bahkan bertahun-tahun setelah beliau wafat, masih ada silsilah keilmuan yang diwariskan para santri dan masyarakatnya yang menghasilkan tradisi haul itu sendiri, atau ziarah ke makam ulama yang dikagumi masyarakat desa Bungah, Gresik, di mana Mbah Sholeh itu dimakamkan. Oke teman-teman, seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai wujud dari kebudayaan yang ada 3 tadi, maka yang pertama adalah cultural system. Nah, dalam hal ini, tradisi haul ini merupakan salah satu wujud kebudayaan yang diakui oleh masyarakat dan dilakukan dari generasi satu ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Nah, di mana di dalamnya itu melekatlah norma-norma agama dan nilai yang berkaitan. Hingga dalam hal ini, tradisi haul ini bisa dikatakan sebagai adat istiadat masyarakat desa setempat yang menjadikannya sebagai gagasan atau ide yang hidup bersama masyarakat dan memberi jiwa terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian wujud kebudayaan yang kedua ada social system. Haul adalah salah satu hasil interaksi manusia dan dengan sesamanya dari detik ke detik, hari ke hari, hingga tahun ke tahun, di mana kebiasaan atau acara ini dilakukan dengan pola-pola tertentu yang berdasarkan tata kelakuan. Adat atau kebiasaan masyarakat desa yang mengunjungi makam atau pesantren Mbah Sholeh tiap tahunnya, dan terdapat interaksi sosial antara masyarakat yang pada akhirnya menjadi rangkaian aktivitas yang berpola. Kemudian yang ketiga ada artefak. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Mbah Sholeh Tsani ini telah menulis berbagai macam kitab yang pada zaman dahulu digunakan sebagai media pembelajaran para santri yang belajar dengan beliau di pondok pesantren Komarudin. Nah, peninggalan seperti ini yang dimaksud dengan wujud kebudayaan fisik atau artefak itu yang bersifat nyata dan dapat didokumentasikan serta dilihat. Nah, kemudian peran kebudayaan dalam masyarakat, yaitu peran haul ini sendiri. Yang pertama adalah identitas diri. Artinya, tradisi haul ini adalah salah satu kebiasaan yang melekat dengan masyarakat desa setempat yang melaksanakannya, di mana pelaksanaan rutin ini akan dirasa berbeda dengan perayaan haul pada tempat lain. Nah, dengan kata lain,
budaya ini menjadi media dalam menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Misalnya, banyak orang yang mengatakan bahwa Gresik itu adalah kota santri. Maka disinilah mereka akan memandang dan menemukan bahwa budaya yang mendarah daging di Gresik itu adalah mengarah kepada spiritualitas atau religi, hingga ada rasa bangga tersendiri dari masyarakat yang menjalaninya. Kemudian, peran yang kedua adalah media untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat. Haul ini adalah sebagai media untuk memperkuat tali silaturahmi antar saudara muslim yang masih memiliki ikatan rantai keilmuan yang kuat dari Mbah Soleh dan keturunannya hingga sekarang. Dengan dilaksanakan kebudayaan ini, maka akan berkumpul berbagai macam kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang dan daerah yang berbeda hingga terdapat jalinan kelompok yang kuat di antara mereka. Kemudian peran yang ketiga adalah sebagai pengajaran terhadap generasi muda. Nah, tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ini akan menjadi bekal atau pegangan para generasi muda dalam menghadapi kemajuan zaman dan dapat menjadi filter dalam menerima kebudayaan yang baru dari luar yang datang tanpa diwariskan secara turun-temurun. Nah, tradisi ini juga memberikan pelajaran terhadap generasi muda untuk mengenal lebih jauh sejarah tentang tokoh yang paling berperan dalam kemajuan pendidikan agama di daerah mereka. Peran yang keempat adalah menjaga tradisi lama masyarakat. Nah, kebudayaan ini menjadi darah daging yang melekat pada semua masyarakat. Dari setiap waktu mendekati hari-hari puncak pelaksanaan, ini akan menjadi hari yang mereka tunggu-tunggu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai kebudayaan tradisi Haul yang ada di Desa Bunga Gresik, Jawa Timur. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bye!